أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. Akhirnya saya manfaatkan, saya bakti sama orang tua, saya perlihatkan akhlak yang baik, yang mulia, menyentuh hati ibu saya sehingga tergerak hati masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. 2 tahun saya masuk Islam, mengislamkan 2 orang saudara, dan sekarang sudah 5 saudara. 5 saudara. Iya. Oh, dari 10 bersaudara. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi bersama saya dan Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Amin. Bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kami dari Ngaji Cerdas alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah kedatangan tamu, Masya Allah, Ustadz Khalifah. Masya Iya, Allah. alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khalifah ini adalah seorang pejuang dakwah sekarang, dan dulunya beliau juga punya kisah ya, karena beliau juga pernah memeluk agama Kristen ya Ustadz ya? Iya, benar sekali. Kristen, Masya Allah. Nanti kita akan pengen tahu bagaimana kisah hijrahnya yang insya Allah menjadi ibroh buat kita bersama. Alhamdulillah. Sebelum ke Ustadz Khalifah, bagi sahabat ngaji cerdas yang belum dukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya, sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Ustadz Khalifah nih. Masya Allah Ustadz, aduh, sangat senang sekali Ustadz Adam bisa ketemu Ustadz nih. Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Syukron. Masya Allah. Ustadz, dan by the way, for information, Ustadz ini salah satu pembina di Anabe Ustadz ya, mantan alumni Iya, dulu Anabe, saya Ustadz ya. sempat belajar menyantri di sini. Masya Allah. Dan Ustadz sekarang sudah mengajar di manapun masjid-masjid sini Ustadz ya. Iya, Masya Allah. di perkantoran juga di Jabotabek juga. Ya, kalau keluar daerah karena pandemi lebih sekarang ke online. Masya Allah. Ustadz Khalifah, mau nanya-nanya nih Ustadz Khalifah, tentang hijrahnya Ustadz Khalifah, Masya Allah. Tapi sebelum ke hijrahnya kan biasanya nama itu kan ada perubahannya. Iya. Dari nama Kristen kemudian nama Islam. Kira-kira ada nggak sih Ustadz dari itu? Iya, baik. Terima kasih akhi Vila Ustadz Adam beserta channel Ngaji Cerdas. Sebelumnya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukrunillah, salawatan wassalaman ala rasulillah, ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tidak henti-hentinya kita Mas Adam senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala curahan anugerah, kenikmatan, kebaikan dan pertolongan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Maka selaku hamba yang beriman, banyak-banyak kita melafazkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih akhi Adam, Ustadz Adam bersama channel Ngaji Cerdas yang sudah bersilaturahmi berjumpa dengan saya. Hari ini saya sangat bahagia sekali dapat kembali menceritakan perjalanan spiritual saya berpindah agama. Dari sebelumnya saya beragama Kristen Protestan yang sangat taat, lalu alhamdulillah mendapat hidayah masuk Islam. Sebelumnya izinkan saya sedikit ta'aruf. Ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, atau tak kenal maka ya ta'aruf. Masya Allah. Ya, kenalan ya kan. Baik Ustadz. Perkenalkan, nama Islam saya
ya Muhammad Khalifah Sinaga. Sinaga ya Mas Adam Masya ya. Allah. Bukan ular naga. Oh, iya, oke. Orang Batak Ustaz. Iya, mendengar dari nama saya tentu pasti bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, bukan orang Betawi, ya orang Batak Sumatera Utara, marga Sinaga. Karena ayah saya orang Batak. Kemudian ibu saya orang Cina. Maka sedikit batasnya sedikit sipit nih sama kayak Mas Adam nih. Alhamdulillah. Ya, tapi bukan saudaranya Ahok ya. Bukan. Takut nanti dibilang saudara Ahok mentang-mentang sipit, ya kan? Bercanda. Oke, baik. Iya. Nah, ini nama Islam saya. Dulu sebelum masuk Islam, saya diberi nama baptis Tommy Maldini Sinaga. Iya, Tommy Maldini. Nama baptis. Iya, pemain bola tuh. Ya, Paolo Maldini, Milan. Milan, kemudian negaranya Italia. Italia. Jadi orang tua saya sangat menggemari dan pencinta sepak bola, maka diberi nama Maldini. Iya. Saya masuk Islam tentu sudah lama, kurang lebih sudah hampir 6 tahun yang lalu, di 2015-an pertengahan. Maka jangan sebut lagi mualaf. Baik, Ya, Ustaz. masa hampir 6 tahun masih disebut mualaf. Mualaf itu ya paling setahun 2 tahun lah. Mualaf itu kan orang-orang yang masih dilunakkan hatinya, masih lemah imannya. Saya alhamdulillah 1-2 bulan masuk Islam, ya langsung kuat iman saya. Masya Allah. Langsung bisa belajar mengaji Al-Quran, Masya baca Allah. Al-Quran. Nanti saya akan ceritakan, saya kisahkan. Iya. Saya lahir besar di Bengkulu. Ya, karena orang tua saya merantau ke Bengkulu. Saya tinggal di kota Bengkulu. Di sana saya sekolah sampai saya dapat hidayah masuk Islam pun juga di Bengkulu. Masya Allah. Kemudian saya 10 bersaudara. Yang mula-mula mendapat hidayah masuk Islam, saya alhamdulillah pribadi. Alhamdulillah. Kemudian 1 tahun saya masuk Islam dengan kesungguhan saya. Karena saya setelah masuk Islam itu belajar, masuk pesantren, thalibul ilmi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya bisa mengislamkan ibu tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Iya, alhamdulillah. 2 tahun masuk Islam, pemirsa, saya bisa mengislamkan 2 orang saudara. Masya Allah. Dan sekarang sudah jalan 6 tahun masuk Islam, sudah 5 saudara yang saya islamkan. Allahu Akbar, ya Allah. Yang mula-mula mendapat hidayah saya pribadi. Tentu kisahnya panjang, ya, sangat luar biasa menginspirasi para hadirin, para pemirsa, para jamaah. Nanti saya akan kisahkan sejelas-jelasnya, ya, mudah-mudahan memberikan pelajaran untuk kita semua. Amin. Nah, kemudian saya sudah menikah, ya, sudah 8 bulan yang lalu berjumpa seorang bidadari. Masya Allah. Bidadari dunia, insya Allah juga akan jumpa bidadari surga, amin. Amin ya Allah. Ya, kemudian istri sedang mengandung, mohon doakan semoga lahir generasi Qurani, generasi yang soleh, soleha, generasi yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Aktivitas, ya rutinitas mengajar, ya. Saya mengajar juga di Al-Azhar di Tangerang Selatan, sekolah SMP, mengajar di bidang studi pendidikan Al-Quran, kemudian berdakwah, ya bergantung undangan di kantor-kantor, kemudian juga di majelis-majelis taklim ibu-ibu, kemudian juga kalau sebelum pandemi ini kan, masih ada event-event, hari-hari acara besar Islam, Muharram, Maulid dan sebagainya ke daerah-daerah. Alhamdulillah. Karena saya setelah masuk Islam itu bercita-cita ingin menjadi da'i, Masya Allah. menjadi pendakwah, menjadi jundullah, Amin. ya kan? Tentara-tentaranya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terus belajar, alhamdulillah akhirnya tercapailah. Dan insya Allah akan terus belajar sampai kapan? Sampai masuk ke liang lahat, insya Allah. Amin ya Allah. Baik, saya akan kisahkan Mas Adam seputar kenapa saya masuk Islam. Saya kalau menceritakan perjalanan spiritual kisah saya masuk Islam ini, mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala ini, tentu saya ingin mengeluarkan air mata. Mengeluarkan air mata bukan bersedih, tapi bahagia. Kenapa bahagia? Ya sama-sama kita rasakan. Mas Adam juga sama yang seperti saya alami, ya. Latar belakang kita sama dan juga para mualaf lainnya tentunya, yang dimana hidayah Allah itu sangat mahal sekali. Dan tidak semua bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Ustaz. Ya kan? Betul Ustaz. Dari sekian banyak manusia miliaran ya di dunia ini,
saya terpilih salah satu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Dan itu suatu kenikmatan yang sangat besar sekali yang saya rasakan. Ya. Yaitu di mana saya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya sangat panjang sekali. Mula-mulanya Mas Adam, saya terlibat ya kenakalan remaja lah boleh dikatakan. Yang di mana di Kota Bengkulu itu ya maklum kita anak muda itu ya hobinya ya macam-macam lah, intinya kenakalan remaja. Intinya semua dosa, semua maksiat itu sudah saya kerjakan semua. Hanya dua saja, Ya Allah. membunuh dan narkoba. Itu yang Karena saya nggak suka narkoba. Iya. Membunuh ya, alhamdulillah, naudzubillah ya, belum pernah sama narkoba. Ya. Alhamdulillah. Selebih itu ya sudah kita rasakan, sudah kita cicipi gitu kan. Dan ujung-ujungnya apa yang dirasakan? Ya nggak bahagia, nggak tenang, ya kan. Nah, tapi itu masa lalu. Nah, sebelum masuk Islam, nah, tentunya. Jadi saya berjumpa salah satu yang sangat saya hormati, seseorang yang membuat dan menjadi perantara wasilah saya mendapat hidayah, namanya Ustadz Rauf, atau dulu saya panggil beliau Bang Ufar, namanya Gofar, Raufar. Beliau seorang bandar narkoba, bayangkan. Allahu Akbar. Bandar Preman, narkoba. iya. Menjadi wasilah hidayah. Iya, dia jadi seorang bandar narkoba ya di Bengkulu ya. Tapi sudah tobat. Jangan pula nanti dengan video ini dicari sama polisi nanti bahaya. Udah tobat dulu ya kan. Nah, sempat juga masuk penjara beliau karena beliau bandar narkoba tadi tertangkap kan. Akhirnya setelah tertangkap itu menjalani masuk tahanan, disitulah dia dapat hidayah. Nah, dia berhijrah menjadi orang yang baik. Barakallah. Akhirnya saya kagum, salut. Ini orang dulunya tanda kutip, ya kan, seorang bandar narkoba luar biasa maksiatnya. Sekarang jadi orang soleh, orang baik, rajin ke masjid, ya kan. Akhirnya saya hampiri, saya datangi, ya kan, karena saya kenal dekat, ya. Bang, kok abang bisa tobat bang? Apa yang menyebabkan abang tobat, insaf? Lalu dia cerita sama saya, Dek, abang insaf, abang tobat karena abang telah bosan dengan perbuatan kelam abang selama ini. Abang seorang bandar narkoba, uang abang ada, dari jual narkoba itu kan gede tuh penghasilannya. Tapi abang tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan sedikit. Kenapa bang? Ya rasa hati abang was-was, takut ditangkap polisi. Mana uang yang abang hasilkan ini bukan uang yang halal. Tentunya dia menceritakan betul tidak ada rasa kebahagiaan. Padahal dia punya uang, dia punya kendaraan, hidupnya enak lah. Tapi malah dia tidak merasakan ketenangan. Bukankah kita dalam beragama ini, dia menceritakan agama ya, tidak mengajak saya masuk Islam dulu. Dalam beragama ini ingin mencarikan ketenangan, kedamaian. Nah, karena Dek, tidak semua orang yang tidak punya uang itu tidak bahagia. Kemudian tidak semua orang juga yang punya harta, punya segala-galanya itu bahagia. Nah, karena bahagia itu dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Akhirnya menarik sekali, ya, ini adalah alat. Kemudian saya bilang saya inginlah seperti abang, ingin juga belajar, tapi agama saya agama Kristen. Abang kan agamanya Islam nih. Lalu kata abang itu, kalau kamu mau seperti itu, ya kamu harus belajar Islam dulu, ya kan? Kamu harus belajar Islam dulu. Baik bang, kalau begitu saya inginlah mempelajari Islam. Ya, akhirnya dalam 1 bulan itu saya rutin mendatangi abang tadi. Belajar ya. Islam. Iya, nanya tentang Islam, apa itu Islam, apa itu kehebatan Islam. Akhirnya abang itu ya memberitahu, mengajari saya bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang berkasih sayang, cinta damai, toleransinya sangat tinggi sekali. Oh begitu bang ya? Berarti tidak seperti yang saya dengar bang, kalau Islam itu teroris, Islam itu radikal. Wah, enggak benar Dek. Dalam ajaran Islam tidak ada seperti itu. Itu paling oknum-oknum saja yang mungkin mengatasnamakan Islam, tapi sejatinya bukan ajaran Islam. Dan tidak ada semua ajaran menyuruh kita untuk membunuh, saling menghujat, saling membenci, ya kan, Mas Adam? Apalagi Islam luar biasa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran begitu sempurna. Nah, banyak lagi. Saya tanya lagi, Bang, kalau saya agama Kristen itu ke gereja, kalau Islam ke masjid deh. Kami dalam sehari semalam itu sholat 5 waktu, dan sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya.
Kemudian setiap sholat itu ya kami bersuci. Apa itu bang bersuci? Bersuci itu berwudu karena kami ingin menyembah Allah Zat yang Maha Suci. Makanya kami sebelum masuk masjid, sebelum sholat itu ya kami berwudu dulu. Oh begitu bang ya. Tapi kan di Kristen kan nggak kayak gitu kan dek. Nah, dia bertanya, saya pikir-pikir, saya renungi. Oh benar, nggak ada ya Mas Adam ya. Betul. Nggak diajarkan kita dulu berwudu, bersuci. Pokoknya pakai baju yang rapi, pakai jas, pakai baju batik, pakai baju yang sopan, masuk itu ke gereja. Pakai sepatu dan seterusnya. Iya, sesampai di gereja ngapain? Ya mohon maaf, ya kan? Ya yang saya alami, saya kan sering ke gereja juga, taat juga walaupun nakal-nakal. Setiap hari Minggu saya ke gereja, bahkan saya sekolah Minggu, ya kan? Ya nyanyi-nyanyi doang, diajari nyanyi-nyanyi, ya kan? Nah, akhirnya kemudian saya bertanya lagi, Bang, Islam itu seperti apa sih hebatnya? Nah, bagaimana sih dahsyatnya? Nah, dia ceritakanlah bahwa sejatinya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini, pencipta langit dan bumi ini, yaitu agama Islam. Masya Allah. Ya kan? Sebagaimana di Al-Qur'an surat Ali Imran itu ayat 19 pertengahan ayat, Innad dina indallahil Islam kan? Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dulu abang itu ngutip ayat itu juga. Masya Allah. Iya, dibacakan nama saya. Nah, jadi agama yang diridhoi itu hanya Islam. Nah, jadi selain Islam itu ya tanda kutip, berarti kan nggak diridhoi. Nggak diridhoi. Nah, ini kan menurut Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan dahsyatnya Islam, bagaimana nanti kita di hari akhirat kelak, ya akan dijamin masuk surga. Masya Allah. Ini betul. Ya kan? Ilaman aba kata Nabi kan, bagi yang siapa yang nggak mau. Betul. Semua umatku kan masuk surga kata Nabi. Ya kan? Kemudian ada yang nggak mau, yang nggak mau itu yang nggak mau patuh, nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Prinsipnya intinya selagi dia beriman, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebanyak apapun dosanya, dia ada harapan masuk surga. Betul. Itu hebatnya Islam, kata abang tadi. Masya Allah, terpesonalah saya kan. Wah, saya banyak dosa bang, ya kan? Perbuatan maksiat saya kerjakan, begini begitu. Apakah nanti setelah saya masuk Islam, saya akan masuk surga juga? Iya dek. Bahkan kamu kalau masuk Islam, diampuni semua dosa-dosamu. Ah serius bang? Iya, dosa-dosa saya diampuni semua. Betul. Jadi orang-orang yang di luar Islam lalu dapat hidayah masuk Islam, maka dijanjikan oleh Nabi akan diampuni segala dosa-dosanya, kembali 0 0, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi, al-Islamu yahdimu maka naqoblah. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Singkat cerita Mas Adam dan pemirsa Ngaji Cerdas, akhirnya saya setelah 1 bulan itu mencerna, mencari tahu, ya. Akhirnya saya memutuskan Masya Allah. untuk pindah ikut masuk Islam tanpa abang itu paksa. Abang itu tidak paksa, ayo masuk Islam begini-begini, tidak ada. Betul-betul dari kemauan saya sendiri saya masuk Islam itu, ya, karena hidayah Allah pastinya. Akhirnya saya beranikan diri, bang, sekarang saya mau masuk Islam. Maghrib itu, Masya Allah. Maghrib itu demi Allah. Oh, nanti dulu dek, habis maghrib dulu, abang mau sholat dulu. Nah, jadi saya tunggulah abang itu di rumahnya kan, dia sholat dulu. Setelah dia sholat, sudah siap kamu masuk Islam. Bagaimana dengan orang tuamu? Bapakmu, ibumu, kata abang tadi, saudaramu. Tidak apa-apa bang, mau bapak saya marah, mau ibu saya marah, mau saya dipukul, dibunuh, tidak apa-apa. Saya betul-betul ingin masuk Islam. Karena abang takut dek, nanti abang kenapa-kenapa. Tidak, saya jamin, aman. Karena saya sudah akhir balik, sudah dewasa. Dan saya berhak memilih agama yang saya yakini. Maka saat itu saya memilih agama Islam. Akhirnya saya disyahadatkan. Masya Allah. Disyahadatkan oleh abang tadi, disaksikanlah ada salah satu teman saya yang beragama Islam juga. Kemudian dari saudara beliau, ya simple saja. Ternyata masuk Islam itu Mas Adam, ya kan? Dari hati, kesungguhan, ya kan? Kemudian mengucapkan kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tentu dulu tidak sepasih sekarang, berulang-ulang, susah, karena belum terbiasa, belum pernah mengucapkan kalimat itu. Kini saya didoakan, ya Allah, bimbing lisan hambamu ini ya Allah, oleh abang tadi. Akhirnya, Masya Allah, asu sekejap itu kayak mulut saya ini ada yang menggerakkan. Masya Allah. Langsung gampang saja saya mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sesederhana itu, sesimpel itu. Masya Allah. Masuk Islam. Tapi setelah masuk Islam ternyata konsekuensinya luar biasa. Harus sholat, ya, harus taat, menjalankan syariat agama. Yang paling saya takuti cuma satu, dikhitan, disunat. Oh, waktu itu. Oke, iya. Orang masuk Islam kan harus disunat tuh biar bersih kan. Walaupun juga orang-orang Kristen juga ada juga yang disunat. Ya, tapi kebanyakan nggak disunat. Saya dulu nggak disunat, ya kan. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah sudah disunat. Alhamdulillah. Jadi masuk Islamlah saya. Akhirnya saya bilang, Bang, saya sudah masuk Islam. Saya ingin belajar Islam. Saya ingin jadi ustadz, ingin jadi dai. Visi misinya langsung dibangun ya, Masya Allah. Saya ingin mengislamkan keluarga saya. Saya ingin mengislamkan sahabat-sahabat saya yang dulu di sekolah sama-sama beragama Kristen. Ya intinya saya ingin berbuat manfaat lah untuk agama Islam ini. Abang itu seketika langsung menangis dia. Masya Allah. Luar biasa sekali, cita-citamu mulia sekali, Adinda, ya kan. Abang sangat takjub, bahagia sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbingmu. Amin. Ya abang hanya bisa mengislamkanmu, hanya bisa mengajarimu ya semampu abang. Nah, akhirnya singkat cerita Mas Adam, saya mencari-cari informasi di mana pondok pesantren, tempat belajar yang bisa buat saya, yang gratis pastinya. Karena tentu orang tua saya kan nggak mau membiayai. Nah, sebelum ke sana ada cerita menarik di mana saya merahasiakan keislaman saya di keluarga saya. 1 bulan saya merahasiakan keislaman saya. Akhirnya orang tua keluarga saya tahu. Kok bisa tahu? Kan tentu timbul pertanyaan, bagaimana orang tua bisa tahu? Nah, satu waktu saya itu kan setiap sholat subuh kan selalu sholat ke masjid kan, bukan hanya subuh 5 waktu kan ke masjid, tapi kan kalau subuh kan tidur dulu pulang ke rumah. Nah, orang tua saya curiga, pemirsa, di mana saya setiap waktu subuh itu selalu pergi, tidak ada di rumah, buka pintu, ya kan? Aneh gitu kan? Kata orang tua saya, nih anak saya Tommy kemana? Entah maling ayam, entah apa kan nggak tahu nih, candaannya saja. Kok setiap subuh keluar? Baik. Nah, dia nggak tahu kalau saya sudah masuk Islam, pengen sholat ke masjid. Akhirnya saya sholatlah ke masjid, pulang sholat itu. Saya pulang ke rumah, ternyata ibu bapak saya, saudara saya sudah nunggu di depan pintu, gitu kan. Saya sedang pakai koko, pakai sarung kan. Dari mana kamu? Tanya bapak saya. Saya jawab dengan spontan, dengan berani, ya, dari masjid. Ngapain di masjid? Ya sholat, ibadah. Oh, kamu sudah masuk Islam? Iya Pak, alhamdulillah saya sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Iya, berani sekali Masya saya. Allah. Waduh, saya digampar. Iya, marah. Ya sebagaimana pemirsa, di mana kalau orang-orang tua kita yang Islam, anaknya murtad keluar dari Islam, marah atau tidak? Tentu marah. Begitu juga orang tua saya, dan itu normal adanya. Ibu saya juga sama, saudara-saudara juga sama. Mulai pagi ini kamu jangan lagi tinggal di sini. Kamu keluar sana. Ya, kamu cari makan sendiri, kamu sekolah sendiri. Pokoknya saya diusirlah dari rumah. Akhirnya ini saya cerita duka-dukanya ya. Jadi tidak semua para mualaf itu bahagia semua. Iya. Duka-dukanya banyak juga, banyaklah dukanya kalau saya. Akhirnya saya tidurlah dari masjid ke masjid. Karena saya tidak mau menyusahkan orang Islam. Saya tidak mau menyusahkan abang yang Islamkan saya tadi, teman-teman Islam saya banyak yang mampu, tapi saya tidak mau. Karena saya punya prinsip dari dulu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Allahu Akbar. Setelah saya memilih Islam, ya saya harus mengambil risiko baik dan buruknya. Nah, karena kan sebelumnya kan saya sudah diajari oleh abang tadi bagaimana cerita pengalaman para sahabat yang mendapat hidayah mengikut dakwah Nabi masuk Islam, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, ya kan? Kemudian dan lain sebagainya. Dan itu menginspirasi saya. Oh, saya berpikir, oh berarti ujian yang saya rasakan ini tidak ada apa-apanya. Seperti ujian Bilal, Ammar bin Yasir, dan ujian-ujian para sahabat lainnya dan sahibah lainnya. Akhirnya saya mencari tahulah tempat-tempat pondok pesantren yang khusus untuk membina para mualaf. Karena saya bersungguh-sungguh kan. Akhirnya dapatlah info ada pesantren di Jakarta, pondok pesantren yang khusus untuk para mualaf. Yang dimana santri-santrinya para mualaf, yaitu pesantren Adabak Center yang diasuh oleh guru yang sangat saya cintai, Ustaz Ababan. Akhirnya saya singkat cerita mendaftarlah, ya kan.
Akhirnya karena ada lewat salah satu ustadz juga di Bengkulu namanya Dr. Toha. Beliau dosen di kampus IAIN Bengkulu, sahabatnya Ustadz Nababan. Karena saya kan seorang mualaf, kemudian tinggal di masjid. Waktu itu dia ceramah kajian subuh. Saya tanya sama beliau kan, saya seorang mualaf, saya ingin belajar masuk pesantren pondok. Di mana pesantren itu tepat untuk saya? Oh, ada di Jakarta. Saya punya sahabat namanya Ustadz Nababan. Dia juga seorang mualaf. Dia punya lembaga untuk para mualaf, membimbing para mualaf. Akhirnya singkat cerita, mulai perantara beliau lah saya masuk ke pesantren An-Naba yang sangat saya cintai dan saya berterima kasih sekali. Di sanalah saya belajar Iqra, belajar Quran, menghafal Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab, dan sampai saya kuliah gitu ya. Dan sampai sekarang menjadi dai. Ya, alhamdulillah, terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan surga kepada para donatur tentunya. Amin ya rabbal alamin. Para hamba-hamba Allah muhsinin, kepada guru-guru, ustazah yang mengajari saya, khususnya kepada keluarga besar Ustadz Nababan. Di sanalah saya belajar ya, singkat cerita. Akhirnya saya terbang dari Bengkulu ke Jakarta. Kemudian saya masuk pesantren itu, Mas Adam. Saya berjumpa para mualaf. Yang dimana para mualaf itu kan lebih senior daripada saya. Saya baru masuk Islam kurang lebih ya jalan 2 bulan. Teman-teman saya mualaf yang lain di pesantren kala itu, para santri, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Dan hebatnya mereka sudah ada yang hafal 3 juz, 5 juz, 15 juz, bahkan ada 30 juz. Para mualaf. Hebat sekali memotivasi saya harus bisa juga sama seperti mualaf ini. Singkat cerita, akhirnya saya 1 bulan mondok di pesantren An-Naba Center ini yang tadinya masih belajar Iqra waktu di Bengkulu, saya langsung lancar mengaji Quran. Allahu Akbar. Tipsnya bagaimana Ustaz? Iya, luar biasa sekali, pertanyaan sangat bagus Mas Adam. Bagaimana tips belajar Quran begitu cepat ya? Iya, betul. Ya pastinya kita diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Niatnya harus sungguh-sungguh, bertekad, berazam. Bagaimana supaya bisa lancar mengaji, kita harus punya target. Nah, saya pribadi targetnya minimal sebulan. Harus bisa pandai lancar mengaji. Bagaimana kiatnya, tipsnya? Ya saya sungguh-sungguh. Habis subuh saya baca Iqra, ya kan? Sampai waktu duha. Kemudian nanti setelah duha, sholat duha, baca lagi. Kemudian ya tentu istirahat juga kan? Zuhur, habis zuhur dibaca lagi, asar, maghrib, isya. Ya kalau ditempuh seperti itu terus, yang pasti kan lebih cepat bisa ngaji Qur'annya. Nah, prinsipnya, kiatnya kesungguhan. Masya Allah. Intinya manjadah wajadah. Barang siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan berhasil, dia akan dapat. Maka bagi para jamaah, para pemirsa dan semua para mualaf yang mungkin saat ini belum pandai ngaji Quran, ya sungguh-sungguh. Insya Allah bisa. Karena kalau sudah sering dibaca Quran itu, Iqra itu, insya Allah bisa lancar. Mudah ya Ustaz. Bahkan Al-Quran bilang Al-Quran itu mudah dihafal ya Ustaz ya. Iya benar sekali ya. Masya Allah. Sangat mudah dihafal kan, dijanjikan di dalam Al-Quran itu kan di surah Al-Qamar itu berulang kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Qur'an itu sangat mudah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dihafal. Ya, 4-5 kali kalau tidak salah diulang-ulang ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sana kan menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuk belajar Quran, insyaallah diberikan kemudahan. Nah, saya belajar 1 bulan lancar ngaji Quran. Kemudian 6 bulan masuk Islam, alhamdulillah bisa menghafal Quran 3 juz. Allahu Akbar. 6 bulan Ustaz. Iya, bukan riya, bukan sombong, hanya wa'ama bi ni'mati rabbika fahaddits, menceritakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Setelah Allah berikan saya hidayah, petunjuk, ya, masuk Islam. Itu kan luar biasa nikmatnya. Tidak saya sia-siakan. Akhirnya saya belajar sungguh-sungguh, ya 6 bulan bisa hafal Quran 3 juz. Kemudian menjadi inspirasi, motivasi bagi kita yang turis. Apa itu turis Mas Adam? Turunan Islam. Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Nah, benar nggak? Iya. Pemirsa, ya kan? Insya Allah viral ini nanti. Jadi memotivasi para pemirsa yang ada di rumah, kita yang turis. Apa itu turis? Turunan Islam. Yang sejak lahir beragama Islam, kok Islam kita gini-gini aja. Disuruh sholat malah malasan, disuruh ngaji malah malasan. Pokoknya ya tidak sungguh-sungguh belajar, tidak sungguh-sungguh untuk ilmu. Padahal kan Allah perintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuk Islam kamu secara sungguh-sungguh, secara kafah. Makna kafah artinya secara totalitas. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh main-main.
Artinya setelah kita sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salah satu bentuk kesaksian kita menjadi muslim, maka kita harus mau patuh dan taat akan perintah-perintah Allah. Disuruh berjilbab, nutup aurat, ya nutup aurat pemirsa, ya Mas Adam, ya kan? Kemudian disuruh untuk sholat wajib 5 waktu, ya sholat wajib. Disuruh nuntut ilmu, belajar ngaji Quran, yuk belajar. Disuruh menjauhi maksiat, yuk jauhi. Kira itulah makna kafah, Mas Adam. Jadi alhamdulillah dengan kenikmatan-kenikmatan itu ya semuanya atas kemudahan, tekad, kemauan, kesungguhan, insya Allah akan diberikan jalan. Masya Allah. Nah, maka jangan bersedih, la takhaf walah tahzan, ya kan? Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu akbar walillahilham. Masya Allah, Ustaz. Iya. Ada sedikit pertanyaan lagi untuk Ustadz nih, dari saya pribadi, Ustadz. Iya. Ustadz waktu itu kan mengalami kesulitan ya. Begitu dukanya tadi sudah diceritakan, betapa Allahu akbar. Semoga Allah mudahkan ke depannya, insya Allah. Amin, Dan ya Rabb. saya ingin tahu nih tips, Ustadz punya nggak sih pegangan ayat ataupun apa menjadi penyemangat Ustadz waktu pada saat merasakan duka itu, Ustadz? Yang pasti menjadi pegangan ayat, pedoman atau ayat favorit lah. Banyak, setiap ayat dalam Al-Quran tentu favorit semua, tapi yang menggugah hati saya di surat At-Taqabun juz 28, ya ayat 7 kalau enggak ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Terjemahannya, ya tentu Rasul itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa risalah yang benar, yaitu Al-Qur'an. Maka berpedomanlah dengan Al-Qur'an. Barang siapa yang berpedoman dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah tersesat. Maka siapa ingin mulia bersama Al-Qur'an. Ya, apapun itu, Mas Adam, rumah yang dibacakan Al-Qur'an, rumah itu akan mulia. Masya Allah. Ya, hati pun juga kalau sering-sering dibacakan Quran, ngaji Quran, hati pun juga akan mulia. Mobil dibacakan Quran, mobil itu akan mulia. Apapun itu, pokoknya semua yang berefek ya dengan Al-Quran, insya Allah akan mulia. Kira-kira gitulah. Allahu akbar. Iya. Ustaz, sedikit lagi Ustaz. Pertanyaan yang mungkin agak logis nih. Iya. Mungkin juga ini juga dipertanyakan oleh beberapa mu'alaf yang pengen tahu, Ustaz. Kalau di Islam kan, mohon maaf ya, ini bahasa logikanya Tuhannya kan nggak kelihatan. Ya, kalau di agama sebelumnya ataupun agama yang lain kan, mereka Tuhannya kelihatan, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz menyikapi permasalahan seperti itu, Ustaz? Iya, benar sekali, bagus sekali pertanyaannya. Di mana dalam Islam, agama Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga nggak kelihatan, diceritakan saja kan? Kisah-kisahnya. Orangnya juga kita nggak pernah jumpa, nggak pernah lihat. Kalau tanda kutip, mohon maaf, agama-agama di luar Islam, katakanlah agama Kristen, Tuhannya kelihatan sebagaimana ada di salib, ya kan? Nah, sejatinya nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika? Ya karena ajaran Kristen kan tahun berapa? Ya, tentu di bawah ajaran Islam, ya kan? Kita saja sekarang sudah berapa? Kurang lebih 1400 sekian Hijriah kan? Rentan Nabi Isa ke Muhammad itu kan jauh sekali loh, ratusan tahun. Nah, di zaman Nabi Muhammad saja belum ada kamera, ya kan? Belum ada ya IT, mustahil sekali di zaman Nabi Isa ada kamera. Lalu kelihatan lah, masuk jelas fotonya, bisa dipahami kan? Paham, masuk. Itu kan nggak masuk akal. Ya, mungkin gambaran mereka kali umat Nasrani, Kristen, mungkin tanda kutip, saya juga nggak tahu, wallahu alam, ingin mencari tahu bagaimana Tuhannya, maka digambarkanlah kira-kira gitu ya. Menerka-nerka, Ustaz. Ya, menerka-nerka sebagaimana fotonya ya kan, Yesus atau Isa disalib. Nah, begitu juga Bunda Maryam, ya kan, Bunda Maria kalau orang Kristen bilang kan, terlihat gambarnya, patung-patungnya. Nah, kalau di Islam kenapa nggak kelihatan? Ya karena memang Allah Subhanahu Wa Taala goib. Ya, Nabi kita Muhammad, para Rasul juga goib.
artinya goib, tidak kelihatan, bukan artinya tidak ada. Nah, kita lihat saja, adanya bumi, alam semesta ini menunjukkan adanya Tuhan. Wah. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang bertanya, orang-orang ateis kan ada juga bertanya, kok Tuhan nggak kelihatan? Kita jawab aja dengan sederhana. Ente punya otak nggak? Antum punya otak nggak? Punya. Kelihatan nggak? Enggak, berarti ente nggak punya otak. Nah, kan kira-kira gitu kan. Betul. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dosa dijawab. Nah, Islam kan, kita kan mengimani, percaya, Yang silakan go, ya kan? Nggih. Nggak percaya adanya Tuhan, adanya Allah dengan Nabi Muhammad, silakan terserah. Mau kafir, mau muslim. Kan kita diajarkan demokrasi dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam berislam. Kita dipilih pemirsa, disuruh pilih. Allah tidak nyuruh kita muslim, tidak nyuruh kita kafir. Ya kita sendiri mau muslim, mau beriman, ya alhamdulillah, ya kan, bersyukur. Mau kafir juga tidak masalah, ya kan, tidak mengurangi kehebatan Allah, tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, siapa ingin selamat, yuk mari berislam, ya kan. Yang pengen hidupnya tenang bahagia, yuk berislam. Yang ingin susah, yang ingin menyesal, ya terserah, pilih, monggo. Pikirnya gitu Mas Adam. Masya Allah. Jawabannya. Memang manusia dikasih akal untuk berpikir dan Iya. untuk memilih ya Ustadz ya. Iya benar. Betul ya, sehingga manusia itu sadar akan Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Karena Allah. agama Islam itu kan, din agama Islam ini kan harus menggunakan akal. Nah, betul Ustadz. Ya kan, ilmu, ya kan. Kita juga sholat tanpa ilmu juga, ya sholatnya amburadul. Betul. Kira-kira gitulah. Sepakat Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz, kabarnya tadi kan Ustadz sempat singgung ya, ibu dan beberapa saudara Ustadz masuk Islam. Iya, Masya benar. Allah. Itu bagaimana ceritanya Ustadz? Boleh nggak cerita Iya. sedikit Ustadz? Menarik sekali ini. Bagi pemirsa juga, bincang-bincang kita sudah luar biasa panjang. Mudah-mudahan tetap disaksikan oleh pemirsa Ngaji Cerdas, ya kan? Tanpa sedikit pun melewatkan konten-kontennya, video-videonya. Saya juga sangat mendukung sekali Mas Adam. Semoga channel Ngaji Cerdas ini saya doakan membesar, Amin ya Allah. menjadi asbab hidayah Amin, bagi ya Allah. seluruh manusia di muka bumi ini. Amin, ya Allah. Amin. Amin, ya Luar biasa sekali, saya apresiasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan hari ini saya sedang berada di pesantrennya Ustadz Nababan ya, Masya Allah, di daerah Tangerang Selatan. Yayasan yang bernama Yayasan Anaba Center Indonesia, Masya Allah. Di sini banyak sekali membina para mu'alaf, banyak sekali yang menyantri di sini. Bahkan yang saya dengar ada beberapa puluh santri di sini, baik di yang putri maupun yang di putra, Masya Allah. Nah, menginfokan kepada sahabat Ngaji Cerdas bahwa insya Allah kita akan mewawancarai beberapa mu'alaf yang ada di sini, insya Allah. Nah, kami juga mungkin akan menginformasikan kepada sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada yang berkelebihan harta, mungkin ingin berdonasi untuk pesantrennya Mu'alaf Center ini atau Yayasan Anaba Center Indonesia ini, maka bagi sahabat Ngaji Cerdas bisa menyalurkan donasinya di yang sudah kami siapkan di bawah ini, baik di deskripsi maupun di running text. Silakan bagi sahabat Ngaji Cerdas yang insya Allah berkelebihan harta bisa mendonasikan beberapa hartanya untuk mendukung program mu'alaf dari Yayasan Center Indonesia, insya Allah, khususnya punya Ustadz Nababan. Baik, sahabat Ngaji Cerdas, terus dukung terus, dan jangan lupa juga bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin mendukung media-media Anaba Center seperti YouTube-nya, kemudian sosial medianya baik Instagram-nya, Facebook-nya dan seterusnya, nanti akan kita cantumkan di deskripsi juga, insya Allah. Mungkin itu saja sahabat Ngaji Cerdas. Mudah-mudahan kita semua diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi. Ya, pertanyaan bagus sekali. Alhamdulillah, dengan kesungguhan, tekad, azam, cita-cita saya belajar Islam ini secara kafah. Kemudian saya mulai mengamalkan Islam ini secara sempurna. Lalu mula-mula saya berdakwah bukan keluar, tapi orang-orang terdekat. Dan begitulah ajaran Islam tentunya kan, mementingkan orang-orang terdekat dulu. Siapa? Ya orang tua, mungkin saudara. Alhamdulillah, ibu saya yang mula-mula masuk Islam tidak pernah saya paksa. Bukan saya bujuk-bujuk, saya rayu-rayu, enggak. Dia masuk Islam dengan kesadaran dia sendiri. Karena saya selama 1 tahun di pesantren Anaba ini, ya kan? Waktu saya mula-mula cerita tadi, masuk pesantren Anaba Center khusus mu'alaf ini, di mana saya selama 1 tahun itu tidak pernah komunikasi dengan orang tua. Allah. Kan saya diusir tuh ceritanya kan. Jadi saya belajar, ya kemudian sungguh-sungguh lah selama menuntut ilmu, selama belajar masuk pesantren.
tidak pernah komunikasi, tentu kan rindu dengan orang tua, ayah, ibu. Iya, Ustaz. Saya menangis, sedih kalau menceritakan kisah itu, ya kan? Saudara sahabat di kampung di Bengkulu kan. Akhirnya pas momentum 1 tahun saya di pesantren, saat bulan suci Ramadan, saya dipanggil oleh guru saya, Ustaz Nababan, Khalifah, ta'al kemari, ya Ustaz. Kamu kan sudah 1 tahun mondok di sini, belajar di sini, di pesantren ini. Tentu kamu sangat rindu dengan orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara, keluarga, sahabat di kampung halamanmu di Bengkulu. Saya langsung menangis. Siapa sih nggak rindu 1 tahun nggak komunikasi? Mas Adam rindu nggak? Wah, rindu banget Ustaz. Pemirsa di rumah tentu rindu, ya kan? Akhirnya saya memberanikan diri. Ya Ustaz, kalau begitu saya ingin pulang lah. Ya baik, nanti kita akan ongkosin, ya kan? Kita pesankan pesawatnya. Pulang kamu, dakwakan Islam ini, perlihatkan Islam ini kepada keluargamu, agar mereka melihat Islam, bagaimana Islam, kehebatan Islam, kedahsyatan Islam. Singkat cerita, saat bulan suci Ramadan itu saya pulanglah dari Jakarta ke Bengkulu. Pas saya mendarat di Bengkulu itu, di Bandara Fatmawati, karena di Bengkulu itu terkenal Ibu Fatmawati yang menjahit bendera sangkakala merah putih, di mana dulu pernah presiden pertama kita Bapak Soekarno ya diasingkan di Bengkulu, sehingga dia berjumpa menikah dengan Ibu Fatmawati. Nah, di sana banyak sekali sejarah-sejarah ya Indonesia ya. Biasa sekali Mas Adam jalan-jalan ke Bengkulu. Insya Allah. Pemirsa juga ke Bengkulu, di sana banyak tempat-tempat yang luar biasa wisata, ada Pantai Panjang, ada Benteng Malabro. Akhirnya singkat cerita setelah sampai bandara itu saya pulang perjalanan ke rumah itu di kota Bengkulu ya, di Jalan Hibrida. Hati ini rasanya takut. Apalah kata bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya, setelah saya masuk Islam ini sudah sekian lama 1 tahun ini kan, ternyata mereka sambut saya. Masya Allah. Mereka sambut semua pemirsa. Ayah saya, ibu saya menangis. Setelah saya sampai di rumah tuh dipeluk saya, luar biasa. Kenapa? Karena dia melihat selama saya masuk Islam itu dapat kabar dari tetangga-tetangga, anak kamu Tommy Maldini setelah masuk Islam, waduh dia jadi orang soleh, jadi orang baik, ya kan? Ngajinya bagus. Nah, apalagi saya pernah tampil di televisi menjadi finalis Dai Muda Indonesia. Jadi 2015 sekian itu lupa saya pernah ikut audisi Dai Muda mewakili Bengkulu tentunya saya kan ketika mengisi data dari mana asal Bengkulu. Alhamdulillah masuk 10 besar juga ya kan. Artinya kita ditayangkan juga. Alhamdulillah. Nah, terlihatlah di mereka keluarga di televisi kan. Bangga atau tidak? Ya, tentu bangga. Ya, mustahil orang tua melihat anaknya jadi anak yang baik, apapun agamanya, pasti bangga bahagia, ya kan? Nah, akhirnya saya manfaatkan, saya bakti sama orang tua, saya perlihatkan akhlak yang baik, yang mulia, menyentuh hati ibu saya sehingga tergerak hati masuk Islam. Alhamdulillah. Masya Allah. 2 tahun saya masuk Islam, mengislamkan 2 orang saudara, dan sekarang sudah 5 saudara. 5 saudara. Iya. Oh, dari 10 bersaudara. Iya, itu? 1 sudah meninggal kan, almarhumah Mu'alab juga, Mu'alab perempuan pertama. Cece saya yang pertama ya. Leni namanya. Mudah-mudahan Allah masukkan surga insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya begitulah pemirsa Allah. ngaji cerdas. Alhamdulillah, yang hebatnya saya sudah memberangkatkan ibu saya ke tanah suci. Allahu Akbar, Masya Allah. Bentuk hadiah ibu saya menjadi seorang mu'alafah, memeluk Islam. Tentu kan luar biasa ujian ibu saya kan. Setelah dia mendapat hidayah masuk Islam, lalu dia bilang sama bapak saya, dan ini luar biasa sekali, menjadi inspirasi bagaimana kesungguhan ibu saya. Dia sampaikan kepada bapak saya sudah masuk Islam, ikut putra kita, Tommy. Kalau kamu mau masih sama saya, ayo mari masuk Islam. Kalau enggak mau, ya kita kontan berpisah. Kan langsung kontan kan. Nah, itu jadi pilihan gitu, risiko. Tapi hubungan tetap baik sekarang, Masya Allah. Saya juga bakti sama bapak saya walaupun belum dapat hidayah. Saya antar ke gereja setiap minggu kalau saya pulang ke Bengkulu. Bener. Tapi saya bilang, saya antar sampai depan aja Pak ya, tidak masuk ke dalam. Kata bapak saya, sekali masuk-masuk aja, tidak apa-apa katanya. Udah, cukup dulu aja Pak. Canda saya sama bapak saya, artinya menandakan saya sama bapak saya tetap baik. Iya. Ya, singkat cerita, ibu saya masuk Islam, bapak saya tidak apa-apa, silakan kalau memang pilihan kamu, ya kan? Nah, saya belum katanya kan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah segera ya saya. Amin. Amin ya Allah. Tentu luar biasa Mas Adam cerita saya ini. Kalau saya mau kisahkan 7 hari pun nggak selesai. Nah, mudah-mudahan dari cerita yang singkat ini yang mungkin nyebrang sini nyebrang sana, insya Allah memberikan inspirasi bagi pemirsa ya yang ada yang menyaksikan video ini nanti. Amin, ya Allah. Ngaji cerdas. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah umari kita.
bersungguh-sungguh dalam berislam. Bersyukur kita ya yang menjadi penganut agama Islam dari kecil ya harus lebih sungguh-sungguh lagi. Masya Allah ini mualaf saja kok bisa, saya nggak bisa. Ya kan? Malu kita. Oh, tuh mualaf bisa hafal Quran, ngajinya bagus, sholatnya rajin. Kok saya yang dulu dari kecil beragama Islam, kenapa saya tidak bisa seperti dia? Bukan tidak bisa, tapi kita yang kadang-kadang yang masih malas, masih enggannya, masih lalai. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dulu beragama Kristen yang dibilang taat ya Ustadz ya. Iya. Sampai sekarang sudah menjadi seorang Muslim, hatta mengajak ibunya masuk ke Islam. Masya Allah, menjadi keluarga yang muslimah dan muslim ya, maksudnya keluarga yang sakinah insya Allah ya Ustadz ya. Benar. Dan mungkin ayah mungkin belum ya Ustadz ya. Iya, mudah-mudahan Allah segera berikan hidayah. Baik, kalau ada pesan untuk ayah Ustadz, barangkali ayah misalnya nonton kayak gitu. Ya, buat bapak saya panggilnya bapak, Bapak Kasinaga, yang sangat saya sayangi, saya hormati, saya muliakan. Hidayah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak manusia, tidak semua manusia bisa mendapatkan hidayah. Ayah saya, bapak saya sampai detik ini belum mau masuk Islam, itu hak dia. Saya tidak bisa memaksa, tapi saya hanya bisa berkata, kalaupun nanti bapak sampai akhir hayat enggan dan belum mau ikut sama-sama hijrah masuk ajaran, masuk agama Islam, maka nanti kita akan terpisah ya, terpisah wallahu alam ya, entah itu di neraka atau di surga ya. Dan pastinya kami ajaran Islam insyaallah semuanya masuk surga. Kemudian bapak dengan keyakinan agama Kristen ya, dalam ajaran kami yakini ajaran Kristen bukanlah satu ajaran yang hak, bukanlah satu ajaran yang benar. Maka pertimbangkanlah sebaik-baiknya, pikirkan sebaik-baiknya. Jangan kita malah berada dalam akidah nenek moyang kita. Oh, mentang-mentang ayah ibu saya dulu beragama Kristen, lalu sampai mati kita beragama Kristen. Tidak, carilah kebenaran, mana agama yang benar. Mudah-mudahan bapak bisa menemukannya, dan saya yakin kebenaran itu hanya di Islam insyaallah. Amin. Masya Allah. Baik Ustaz, sangat mencerahkan Adam nih, Masya Allah. Terima kasih Mas Adam. Mudah-mudahan semuanya bisa mendapatkan kebaikan dari kisahnya Ustadz Khalifah ini. Ustadz, sebelum penutup Ustadz, ada pesan-pesan untuk mungkin para mu'alaf ataupun muslim dari lahir Ustadz, yang insya Allah mungkin mudah-mudahan mereka biar lebih semangat lagi belajar Islamnya atau memperkuatkan akidah mereka Ustadz. Iya, ini adalah Al-Quran, sumber pedoman kita ya. Jumlah ayatnya kurang lebih 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz. Yang hebatnya, ini bukan bahasa kita, bahasa Indonesia teman-temanku, tapi bisa dihafal di luar kepala, bayangkan. Ada orang yang nggak bisa melihat, buta matanya, bisa hafal Quran 30 juz. Ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar, bisa hafal Quran 30 juz, bayangkan. Ada orang yang, mohon maaf, idiot, tidak seperti manusia normal lainnya, viral, Fajar namanya, lihat di YouTube, ya kan? Bisa hafal Quran 30 juz. Ini menandakan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, kitab Allah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran. Nah, barang siapa ingin mulia, ingin selamat, yuk sering-sering mengaji Al-Quran. Bagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ya, nanti di hari kiamat Al-Quran bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi siapa? Bagi orang-orang yang senantiasa membacanya. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa memberikan syafaat? Apa itu syafaat? Pertolongan. Sementara kita jarang, enggan, malas ngaji Quran. Bahkan Al-Quran kita pajang-pajang saja sampai berdebu, ya kan? Tidak dibaca-baca. Nah, bahkan kita sedih sampai detik ini ada yang buta Al-Quran. Allahu Akbar. Tapi tidak ada kata terlambat. Yuk mari saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita napas, masih memberikan kita nyawa, kesehatan. Tidak ada kata terlambat. Yuk sekarang bertekad kembali kepada Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, kemudian hafalkan Al-Quran. InsyaAllah engkau akan mulia di dunia wal fil akhirah, dan juga di akhirat insyaallah, bersama-sama kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, barakallahu Ustaz. Amin ya rabbal. Barakallahu. Jangan lupa juga follow Instagram kita juga ya. Ustaz juga punya beberapa media sosial. Karena tahu nanti teman-teman juga ingin sedikit sharing-sharing, bertanya-tanya seputar perbandingan agama atau cerita-cerita tentang mu'alaf, ya kan? Boleh disebutkan Ustaz media sosial? Iya. Instagram saya mkhalifa99 ya. mkhalifa99, Khalifah itu KHLFIAH, ada 99-nya. Nah, lihat saja di
Instagramnya Mas Adam nih. Baik. Kita kan sudah saling follow-followan. Oke. Mudah-mudahan nanti memberikan juga inspirasi dari video-video saya di Masya Instagram, Allah. ya kan? Siapa yang ingin ngundang-ngundang juga kontak juga, ya Baik. kan? Siap. Lalu bisa sharing-sharing kita seputar agama ini. Insya Allah ada kebaikan semua. Amin. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Iya, wafi barakallah. Baik sahabat ngaji cerdas, mungkin itu yang bisa kita sampaikan atau Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat untuk sahabat ngaji cerdas. Tentunya dimanapun berada ya, karena kita adalah Muslim yang memeluk Islam, maka kita harus menguatkan akidah kita dan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari kisahnya Ustadz Khalifah ini bisa menjadi pedoman atau penguat akidah kita bersama, insya Allah. Itu saja mungkin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Jazakallah, afwan, Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bagus hasilnya kan, Amin. walaupun nyebrang sini nyebrang sana. Nggak apa-apa.